Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Usalli wa usallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Sanasta'nifu darsana fi qira'ati mulakhas syarh kitab at-tauhid lil 'allamah al-Fauzan hafizahullahu ta'ala. Kita lanjutkan kembali pembacaan kitab Al-Mulakhas fi Syarh Kitab Tauhid, Syarah Kitab Tauhid oleh Syekh Shalih Al-Fauzan, yang telah sampai pada bab Tafsirut Tauhid wa Syahadatu an la ilaha illallah. Pada pertemuan yang lalu kita telah menyelesaikan bab apa sebelumnya? Ad-du'a ila syahadati an la ilaha illallah. Ya. Sebelumnya kita belajar membaca tentang dakwah terhadap syahadat la ilaha illallah. Dan malam ini kita baca bab baru yang judul babnya Tafsirut Tauhid. Tafsir Tauhid wa syahadatu an la ilaha illallah, dan syahadat la ilaha illallah. Tafsir maknanya adalah penjelasan makna dari tauhid dan juga syahadat la ilaha illallah. Munasabatul bab li kitab tauhid. Ya. Kenapa ada bab ini di kitab tauhid? Lama dzakara al-musannifu rahimahullah fil abwabis sabiqati at-tauhid, ketika Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab pada bab-bab yang telah terdahulu menyebutkan tentang tauhid wa fadailuhu, dan juga keutamaan-keutamaannya, wa da'watu ilaihi, dan juga anjuran untuk mendakwahkannya, wal khaufu min diddihi, dan juga kewajiban kita untuk takut dari lawan tauhid alladzi huwa syirku, yaitu kesyirikan. Bayyana rahimahullah, beliau Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab menjelaskan fi hadzal bab, pada bab ini, makna dari tauhid. Li'anna ba'dhan nasi yukhti fi fahmi makna, karena sebagian manusia salah memahami atau salah dalam memahami makna tauhid. Fayadhunnu anna ma'nahu al-iqraru bi tauhidir rububiyyati faqat. Ya, mereka banyak dari manusia, sebagian mengira makna tauhid adalah mengikrarkan tauhid rububiyah saja, mengakui eksistensi Tuhan. Hanya itu yang mereka ketahui atau mereka tafsirkan tauhid dengan hal tersebut. Wa hadza laisa huwal muradu bit tauhid. Ini bukan yang dimaukan dari kata tauhid. Wa innamal muradu bihi, yang dimaukan dengan tauhid adalah madallat alaihi nusus, apa yang disebutkan pada dalil-dalil allati saqal musannifu rahimahullah, yang dibawakan oleh penulis kitab tauhid Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah, tarfan minha fi hadzal bab, terutama di bab ini, min annahu, yang mana kesimpulannya bahwa tauhid itu adalah ifradullahi bil ibadati, mengesahkan Allah dalam ibadah, wal khulusu minasyirki, dan bersih
dari kesyirikan. Terus kenapa kok judul babnya tafsir tauhid dan syahadat la ilaha illallah? Wa atafa syahadatu an la ilaha illallah, digandengkan di sini antara tauhid dan syahadat la ilaha illallah liyubayyina anna ma'nahuma wahid, untuk menjelaskan kepada kita kalau makna tauhid dan syahadat la ilaha illallah itu satu, la ikhtilafa fihi, tidak ada bedanya. Dalil pertama yang dibawakan oleh Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab, qala al-muallif rahimahullah, wa qalillahi ta'ala ulaika alladzina yad'una yabtaghuna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrab. Dalil pertama tentang tafsir tauhid dan syahadat la ilaha illallah adalah ulaika alladzina yad'una yabtaghuna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrab. Kita baca penjelasan Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala. Ulaika, mereka itu, alladzina, yang, yad'una ay yad'unahum min dunillah, mereka orang-orang yang berdoa kepada selain Allah. Mereka yang berdoa kepada selain Allah. Wa humul malaikatu wal anbiya was salihin wa ghairihim. Fadhamirul fa'ilu yad'una raji'un ilal kuffari. Mereka yang berdoa kepada selain Allah. Maksudnya mereka berdoanya kepada siapa? Mereka berdoanya kepada malaikat, wal anbiya, kepada para nabi, was salihin, kepada orang-orang saleh, wa ghairihim, dan yang selainnya. Ya. Pelakunya siapa yang berdoa? Fadhamirul fa'ilu yad'una raji'un ilal kuffar. Orang-orang kafir, kufar. Ya. Orang-orang kafir yang mereka berdoa kepada selain Allah, yang mereka berdoa kepada malaikat, berdoa kepada para nabi, berdoa kepada orang-orang saleh. Apa kata Allah? Yabtaghuna ila rabbihimul wasilata. Yabtaghuna, padahal orang-orang saleh, ya, yang menjadi tujuan doa orang-orang kafir itu yabtaghuna ay yatrubuna, mereka saja masih mengharap, meminta. Wa dhamirul fa'ilu fihi raji'un ilal mad'uin, ya. Maksudnya yabtaghuna ini yang dimaksud orang-orang yang atau mereka yang dituju untuk berdoa. Jadi kan orang kafir doanya kepada malaikat, kepada nabi, kepada orang soleh. Yang mana keadaan malaikat, nabi, dan orang soleh itu mereka mengharapkan, yabtaghuna, meminta, al-wasilata, mereka mengharapkan, ila rabbihim, kepada Rabb mereka, al-wasilata, ma yataqarrabu bihi ilallah, fa makna tawassala ilallah amila amalan yuqarribu ilaihi. Ya. Mereka para nabi dan orang soleh itu masih berharap kedekatan terhadap Rabb mereka, ya, dengan cara mereka para nabi beramal soleh, para orang soleh juga beramal soleh. Untuk apa? Yarjuna rahmatah, mengharapkan rahmat Allah. Aila yarjuna ahadan siwahu, tidak mengharap kepada selain Allah. Lanjutan ayatnya adalah wa yakhafuna adzabah, ay la yakhafuna ahadan siwahu, mereka tidak takut kecuali terhadap azab Allah. Orang-orang kafir yang mereka berdoa kepada malaikat, kepada para nabi, kepada orang saleh, padahal orang saleh, para nabi, mereka itu masih beramal agar mendapatkan kedekatan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Al-makna
al-ijmaliyu lil ayati, makna global dari ayat tersebut. Yukhbiru anna haula'il ladzina yad'uhumul musyrikuuna min dunillah. Allah mengkhabarkan bahwasanya orang-orang musyrik yang mereka berdoa kepada selain Allah, berdoa kepada al-malaikah wal anbiya was salihin, kepada anbiya, kepada salihin, yubadiruna ila talabil qurbati ilallahi fayarjuna rahmatah wa yakhafuna adzabah. Padahal anbiya salihin mereka itu berlomba-lomba untuk mendapatkan kedekatan terhadap Allah dan mengharapkan rahmat Allah, wa yakhafuna adzabah, dan mereka juga takut akan azab Allah. Fa idza kanu kadzalik, kalau para nabi dan orang-orang saleh saja keadaannya begitu, fa idza kanu kadzalika kanu jumlatan minal abid, maka mereka itu termasuk dari hamba. Fa kaifa yud'auna ma'allahi ta'ala, bagaimana bisa seorang hamba kok dimintai, ya, ditujukan kepadanya doa disandingkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa hum masyghuluna bi anfusihim, para nabi, orang saleh itu mereka sibuk dengan diri mereka sendiri. Yad'una Allah, mereka berdoa kepada Allah. Wa yatawassaluna ilaihi bi ibadatihi, mereka juga mencari kedekatan kepada Allah dengan ibadah. Munasabatul ayati lil bab, kesesuaian ayat yang dibawakan oleh muallif dengan judul bab tafsir tauhid. Di mana sih letak tafsir tauhid dalam ayat tersebut? Annaha tadullu ala anna makna tauhid, ayat tersebut menunjukkan kalau makna tauhid adalah syahadatu an la ilaha illallah wa syahadatu an la ilaha illallah wa tarku ma alaihil musyrikun, ya. Ayat tersebut menunjukkan makna tauhid dan syahadat la ilaha illallah itu adalah tarku ma alaihi al musyrikun, meninggalkan apa yang dilakukan oleh orang-orang musyrik, min da'watis salihin, dari berdoa kepada orang saleh, wal istishfa'i bihim, meminta syafaat kepada mereka, ilallahi fi kasfid dzurri, ya, meminta syafaat kepada orang-orang saleh untuk menghilangkan kemadharatan, au tahwiluhu, atau memindahkannya, li anna dzalika huwa syirkul akbar, karena yang seperti itu adalah kesyirikan yang besar. Tafsir tauhid dalam ayat ini adalah tarkuma alaihil musyrikun, meninggalkan tauhid, maknanya adalah meninggalkan apa yang dilakukan oleh orang-orang musyrik dari berdoa kepada selain Allah dan meminta syafaat kepada mereka untuk menghilangkan kemadharatan atau memindahkan kemadharatan, ya. Terjadi enggak, ya ikhwan, orang yang berdoa kepada Nabi? Kalian pernah dengar? Ini nyata terjadi, ya. Bahkan sering saya dengar mengatakan aghithna ya Rasulullah, aghithna ya Rasulullah. Pernah kalian dengar itu? Sering dinyanyikan, Allah Allah aghithna ya Rasulullah. Apa artinya? Aghithna, tolonglah wahai Rasulullah. Ini apa? Syirik akbar. Walaupun setelah aghithna ya Rasulullah dia salatnya tidak diterima, ya, karena dia telah membatalkan syahadatnya, melakukan kelakuan kaum musyrikin, berdoa kepada Nabi, ya.
Ma yustafadu minal ayati, faidah dari ayat tersebut, ar-raddu 'ala alladziina yad'una al-awliya was-salihin fi kasfid durri aw jalbin naf'i. Bantahan kepada orang-orang yang berdoa kepada para wali dan orang-orang soleh dengan tujuan agar dihilangkan kesusahannya dan mendapatkan kemanfaatan. Ya. Betapa banyak orang yang datang ke kuburan wali dengan harapan supaya rezekinya lancar, supaya dagangannya laris, ya. Memohon kepada wali-wali di kuburan. Itu syirik akbar, Islamnya batal. Bi anna haula'il mad'uwina, ayat ini menjadi bantahan kepada mereka kalau yang mereka berdoa kepadanya itu la yamlikuna li anfusihim, tidak punya kuasa atas diri mereka, darran wala naf'an, tidak punya kuasa untuk memberikan kemadaratan maupun kebermanfaatan. Fa kaifa yamlikuna dzalika li ghairihim, bagaimana bisa mereka melakukan untuk yang lainnya. Yang kedua, bayanu syiddatu khawfil anbiya'i was-salihin min Allah wa bayanu rajaihim li rahmatih. Penjelasan pada ayat ini ada faidah kalau para nabi dan orang-orang saleh itu syiddatu khauf, punya rasa takut yang sangat besar terhadap Allah. Wa bayanu rajaihim li rahmatih, juga mereka punya rasa harap yang besar terhadap rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kiras tafsir tauhid dan syahadat la ilaha illallah yang pertama apa? Apa kiras? Tahu enggak? Ibnu, tadi tafsirnya yang pertama tauhid dan syahadatu alla ilaha illallah itu apa? Kaifa? Nggak ngerti. Abdullah Rauf yang tahu. Apa? Abdullah Rauf? Lah itu tulisannya apa isinya? Reski, tafsir tauhid yang pertama apa tadi? Saya ulangi lagi, tafsir tauhid dan syahadatu alla ilaha illallah yang pertama, tarku ma alaihi al musyrikun, meninggalkan apa yang dilakukan oleh orang-orang musyrik, min da'watis salihin wal istishfa'i bihim, berupa berdoa kepada orang-orang saleh dan meminta syafaat, ya, untuk menghilangkan kemadaratan atau memindahkannya, dan itu termasuk syirik besar. Itu tafsir tauhid yang pertama. Dalil kedua yang dibawakan oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa idh qala Ibrahim li abihi wa qaumihi innani bara'um mimma ta'budun illa alladhi fatarani. Ketika Ibrahim berkata kepada bapaknya dan kaumnya, innani bara'um mimma ta'budun. Bara'um mimma ta'budun maknanya bari'un min jami'i ma'budatikum, aku berlepas diri dari semua sesembahan kalian, illalladzi fatarani, kecuali yang menciptakanku, wa huwallah, yaitu Allah, fa huwa ma'budi wahdah, dan Allah lah satu-satunya sesembahanku semata. Al makna al ijmali lil ayati,
annahu yukhbiru subhanahu an abdihi wa rasulihi wa khalilihi annahu tabarra'a min kulli ma ya'budu abuhu wa qaumuh. Makna ayat ini adalah Allah ingin mengkabarkan kepada kita tentang hambanya, tentang rasulnya, tentang kekasihnya, bahwasannya rasulnya, kekasihnya itu berlepas diri dari semua yang diibadahi oleh bapaknya dan kaumnya, bapaknya Ibrahim dan kaumnya Ibrahim. Walam yustathna illa alladhi khalaqahu wa huwa Allah, dan tidak ada yang dikecualikan kecuali yang menciptakan Ibrahim, yaitu Allah. Fahuwa ya'buduhu wahdah, dan Ibrahim itu menyembah Allah semata, la syarikalah, tidak mensekutukannya dengan sesuatu apapun. Munasabatul ayati lil bab, ini tafsir kedua dari tauhid. Dengarkan baik-baik. Annaha dallat, ayat ini menunjukkan ala anna makna tauhid, bahwasanya makna tauhid wa syahadatu an la ilaha illallah, dan syahadat la ilaha illallah, huwal bara'atu minasyirki. Makna tauhid dan syahadat la ilaha illallah adalah berlepas diri dari kesyirikan, wa ifradullahi bil ibadah, dan mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah. Fa inna la ilaha illallah tashtamilu ala nafi alladhi abbara anhu al-khalil biqaulihi innani bara'un. Karena la ilaha illallah itu mengandung makna peniadaan, penolakan yang disebutkan oleh Ibrahim, yang diungkapkan oleh Ibrahim dengan perkataannya innani bara'un, sungguh aku berlepas diri, wal itsbat, dan dalam kalimat la ilaha illallah itu juga ada penetapan alladzi abbara anhu, yang diungkapkan oleh Ibrahim dengan perkataannya illalladzi fatarani, kecuali yang menciptakanku. Tafsir kedua dari tauhid, saya ulangi lagi, al-bara'atu minasyirki wa ifradullahi bil ibadati, berlepas diri dari kesyirikan dan juga mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam ibadah. Ma yustafadu minal ayati, faidah dari ayat tersebut, anna makna la ilaha illallah tauhidullahi bi ikhlasil ibadati lahu wal bara'atu min ibadati kullama siwahu. Makna la ilaha illallah itu adalah mengesahkan Allah dengan mengikhlaskan ibadah kepada Allah, serta berlepas diri dari peribadatan kepada selain Allah. Yang kedua, idharul bara'ati min dinil musyrikin, menampakkan al-bara'ah, berlepas diri dari agama musyrikin. Kalau kalian yang tinggal di Cilacap, ya, al-bara'atu itu kalian secara terang-terangan mengatakan kalau yang melakukan sedekah laut salah. Orang-orang yang melakukan sedekah laut tahu kalau Kenzi mana? Kenzi itu dia menyalahkan orang yang sedekah laut dan mengatakan orang yang sedekah laut musyrik. Itu namanya idharul bara'ah, menampakkan ketidaksukaan kita dan juga
berlepasan diri kita itu harus diketahui oleh orang-orang musyrik, ya. Sebagaimana Ibrahim mengatakan kepada bapaknya dan kaumnya, bukan diam-diam saja, ya, menolak kesyirikan itu dengan mengatakan kita menolak. Sebagaimana Ibrahim mengatakan innani bara'um mimma ta'budun, sungguh aku berlepas diri dari apa yang kalian sembah. Itu namanya bara'ah, harus kalian iklankan, ya. Sebagaimana Nabi Ibrahim, dia dengan berani mengatakan kepada bapaknya, kepada kaumnya, aku berlepas diri dari apa yang kalian sembah. Kalau ada saudara kalian yang ketika sakit pergi ke dukun, kalian harus iklankan yang kamu lakukan salah. Pergi ke dukun adalah kesyirikan. Itu konsekuensi tauhid dan itu makna tauhid, ya. Apa tadi makna tauhidnya? Al-bara'atu minasyirki, berlepas diri dari kesyirikan. Wa ifradullahi bil ibadah, dan mengesahkan Allah dalam ibadah. Abdullah Rauf, tafsir tauhid yang pertama apa? Masya Allah, barakallahu fiik. Yang kedua, mumtaz, ya. Yang ketiga, faidah yang ketiga dari ayat tersebut, masyru'iyatu tabarri min a'ja'illah walau kanu aqraban nas, disyariatkannya untuk berlepas diri dari musuh Allah walaupun mereka adalah orang yang paling dekat dengan kita, ya. Tafsir tauhid yang selanjutnya adalah ayat yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Ittakhadhu ay ja'alal yahuda wan nasara, orang-orang Yahudi dan Nasrani mereka menjadikan siapa? Ahbarahum ay ulama'ahum, orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadikan ulama-ulama mereka, waruhbanahum, dan juga ahli ibadah mereka, arbaban ay musyarri'ina lahum, menjadikan ulama dan ahli ibadah mereka sebagai arbaban ay musyarri'ina lahum yuhalliluna wa yuharrimun, orang yang membuat syariat. Orang Yahudi dan Nasrani menjadikan ulama dan ahli ibadah sebagai pembuat syariat yang menghalalkan apa yang Allah haramkan dan mengharamkan apa yang Allah halalkan. Mengharamkan apa yang Allah halalkan, menghalalkan apa yang Allah haramkan. Padahal halal dan haram itu wewenangnya siapa? Ya, babi haram, yang berhak mengharamkan babi siapa? Allah Subhanahu wa taala. Yang berhak mengharamkan dan menghalalkan itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Al-makna al-ijmali lil ayati. Makna ayat tersebut, yukhbirullahu subhanahu 'anil yahud wan nasara. Ya. Allah mengkabarkan keadaan orang-orang Yahudi dan Nasrani, annahum istansahu ar-rijala minal ulama'i wal ubad. Mereka menjadikan ulama dan ahli ibadah sebagai para penasehat, fa'atauhum, yang mereka itu mentaati ulama dan juga ahli ibadahnya. Tapi taatnya dalam hal apa? Fi tahlili ma harramallah,
dalam hal menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah, wa tahrimu ma ahallahu, dan dalam hal mengharamkan apa yang Allah haramkan. Fanazzaluhum bidzalika manzilatar rabb. Dengan begitu mereka telah menjadikan ulama dan ahli ibadah sebagai Tuhan. Alladzi min khasaisihi at-tahlilu wat tahrim, yang mana sudah menjadi kekhususan Tuhan itu mensyariatkan halal haram. Kama abadan nasara Isa wa za'amu annahu ibnullah, sebagaimana orang-orang Nasrani mereka beribadah kepada Isa dan menganggap kalau Isa itu adalah anak Allah. Fanabadhu kitab Allah alladzi amarahum fihi bi ta'atihi. Ya. Mereka meninggalkan kitab Allah, menolak kitab Allah yang memerintahkan mereka untuk beribadah kepada Allah semata. Munasabatul ayati lil bab, kesesuaian ayat ini dengan bab. Ini tafsir tauhid yang ketiga. Annaha dallat ala anna min makna tauhid. Ayat ini menunjukkan kalau makna tauhid dan syahadat la ilaha illallah ifradullahi bitta'ati, mengesakan Allah dalam ketaatan, fi tahlili ma ahalla, mengesakan Allah dalam ketaatan, fi tahlili ma ahalla, yaitu menghalalkan apa yang Allah halalkan, wa tahrimu ma harrama, dan mengharamkan apa yang Allah haramkan. Wa anna man ittakhadha syakhsan min dunillah, dan barang siapa yang menjadikan seseorang selain Allah, yuhallilu ma ahalla, itu dia yang menjadikan seseorang selain Allah sebagai orang yang diikuti dalam hal menghalalkan apa yang Allah haramkan dan mengharamkan dan menghalalkan apa yang Allah haramkan, maka dia musyrik. Contohnya miras, halal apa haram? Tapi ada orang yang membuat undang-undang kalau mabok miras enggak apa-apa, dan dia taat terhadap undang-undang tersebut, maka dia telah berbuat kesyirikan, ya, karena telah mentaati dalam hal penghalalan apa yang Allah haramkan. Zina haram apa halal? Haram. Zina haram. Terus ada peraturan, kalau zina sama-sama belum nikah nggak apa-apa, nggak dihukum. Tapi kalau sudah nikah itu baru dinamakan zina. Ada peraturan seperti itu, terus ditaati, maka dia telah jatuh dalam kesyirikan. Ma yustafadu minal ayati anna makna tauhid wa syahadatu an la ilaha illallah ta'atallahu fi tahlili wa tahrim. Ya. Ayat ini memberikan faedah yang pertama, makna tauhid dan syahadat la ilaha illallah ta'atallahi fi tahlili wa tahrim, mentaati Allah dalam hal penghalalan dan pengharaman. Yang kedua, anna man ata'a makhluqan fi tahlilil haram wa tahrimul halal faqad ittakhadha syarikan lillah. Barang siapa yang mentaati makhluk dalam menghalalkan apa yang Allah haramkan dan mengharamkan apa yang Allah halalkan, maka dia telah menjadikan sekutu untuk Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, ar-raddu 'alan nasara, bantahan untuk Nasrani,
fi i'tiqadihim fil Masih alaihi salam, tentang keyakinan mereka terhadap Nabi Isa alaihi salam, wa bayanu annahu Abdullah, dan penjelasan kalau Isa itu adalah hamba Allah. Yang keempat, tanzihullah anis syirki. Yang keempat, mensucikan Allah dari kesyirikan. Jadi Abdurrahman bin Midi, tafsir tauhid yang ketiga apa? Apa? Jangan cepat-cepat, pelan-pelan. Apa? Iya, itu dalilnya. Jadi tafsir tauhid yang ketiga dari dalil yang disebutkan oleh Abdurrahman, tafsirnya adalah mentaati Allah, ya, mengesahkan Allah dalam ketaatan. Ketaatan yang bagaimana? Dalam penghalalan dan juga dalam pengharaman. Tidak menjadikan selain Allah Subhanahu wa taala orang yang ditaati dalam penghalalan dan pengharaman. Kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang tentang tafsir tauhid dan syahadatu alla ilaha illallah. Dan bab yang selanjutnya setelah bab ini itu masih berkaitan dengan tafsir tauhid dan la ilaha illallah sampai akhir kitab tauhid, itu menafsirkan tentang makna tauhid dan syahadatu alla ilaha illallah. Nakhtim ila huna bi du'a kafaratil majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.